Jadi independensi tim itu menjadi krusial dan itu kemudian diberikan jaminan oleh Simak berita selengkapnya hanya untuk Anda. Timnas besutan Indra Syafri di atas kertas menjadi unggulan kala berhadapan dengan China Taipei. Publik sepak bola barangkali belum lupa dengan hasil manis yang ditorehkan timnas bersama Sinteyong beberapa waktu lalu. Saat itu, STY memimpin pasukan timnas Indonesia U23 mengalahkan China Taipei dengan skor telak 9-0 pada ajang kualifikasi Piala Asia. Kemenangan telak tersebut menjadi modal yang bagus untuk skuad asuhan Indra Syafri kala menghadapi China Taipei. Hal terpenting pada laga melawan China Taipei hari ini adalah untuk meraih kemenangan. Pasalnya, pada laga terakhir nanti, skuad Garuda akan menghadapi lawan cukup tangguh. Indonesia akan berhadapan dengan Korea Utara yang memiliki kekuatan luar biasa. Meski berangkat dengan pemain seadanya, namun barisan depan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan mampu mengendalikan serangan dengan baik di hadapan China Taipei. Pada kualifikasi Piala Asia U23 lalu, timnas Indonesia lebih superior, meski dengan skuad yang tak lebih baik. Rizky Ridho juga masih solid menjaga lini belakang Garuda Muda. Korea Utara bakal menghadapi timnas Indonesia di laga pamungkas untuk penentuan siapa yang bakal menjadi juara grup F. Sebaliknya, jika Korea Utara kalah, Kirgistan masih memiliki peluang, tergantung dengan hasil pertandingan Korea Utara versus timnas Indonesia di laga pamungkas. Alasan Najwa Shihab masuk anti mafia bola bikin shock. Najwa buat mafia bola auto panik. Najwa Shihab jadi salah satu anggota Satgas Independen Anti Mafia Bola. Lantas, apa alasan presenter ternama di tanah air itu mau jadi bagian dari satuan tersebut? Sebelum menerima tawaran menjadi anggota Satgas Independen Anti Mafia Bola, Najwa Shihab bertanya lebih dulu kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia mengaku tertarik bergabung karena satuan tersebut bersifat independen. jadi independensi tim itu menjadi krusial dan itu kemudian yang diberikan jaminan oleh transformasi sepak bola Indonesia termasuk atas pembentukan. Menurut Najwa Shihab, keterbukaan ini merupakan perubahan yang menggembirakan. Sebab di era terdahulu, PSSI sangat tertutup. Selain Najwa Shihab, Satgas Independen Anti Mafia Bola juga beranggotakan Koordinator Save Our Soccer atau SOS, Akmal Marhali, dan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Ardan Ari Perdana. Sementara ketuanya adalah Marwarar Sirait. Jadi ketika diminta Mas Erick Thohir untuk terlibat dalam tim ini, yang pertama kali saya tanyakan adalah apakah ini tim independen? Dan itu diberikan jaminan independensi tim ini, ujar Najwa Shihab. Karena sekali lagi, itu menjadi hal yang krusial kalau kita bicara bagaimana membongkar seluk-beluk gurita pengaturan skor yang kita dengar, kita lihat, kita cium, tapi kita sulit buktikan karena terlalu banyak unsur-unsur di dalam maupun di luar institusi resmi atau di luar federasi. Jadi, independensi tim itu menjadi krusial dan itu kemudian yang diberikan jaminan oleh Mas Erick Thohir. Bahkan kalau memang ada indikasi yang menunjukkan keterlibatan bukan hanya pengurus PSSI saat ini, tapi juga dugaan keterlibatan ketua PSSI-nya sendiri bersedia untuk secara terbuka diperiksa. Tambah Najwa Shihab. Masuknya Najwa Shihab sebagai anti mafia bola seakan menjadi pukulan telak bagi para mafia. Najwa sendiri diketahui adalah kritikus yang sangat kritis dan sensitif dalam mengendus suatu perkara yang dinilai janggal. Host dari PSSI Bisa Apa tersebut menjadi harapan baru untuk memberantas mafia yang masih ada di sepak bola Indonesia. Raksasa Asia tunggu timnas U24 di 16 besar Asian Games. Kemenangan yang diraih timnas Indonesia U24 atas Kirgistan pada laga perdana Asian Games 2022 pada Selasa 19 September lalu terasa sangat penting. 3 poin yang diraih pada laga itu membuka lebar jalan Garuda Muda untuk lolos ke babak 16 besar.
Satu kemenangan lagi di grup F Asian Games 2022 akan membuat Timnas Indonesia U24 lolos ke babak 16 besar. Timnas Indonesia U24 harus siap secara fisik dan mental untuk menghadapi babak 16 besar. Sebab lawan yang akan dihadapi pada fase tersebut tentu akan lebih berat. Jika berhasil lolos sebagai juara grup, Timnas Indonesia U24 akan menghadapi runner-up grup E di babak 16 besar Asian Games 2022. Thailand atau Bahrain bisa menjadi lawan potensial Timnas Indonesia U24 jika mereka lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup F. Jika lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai runner-up grup F, Timnas Indonesia U24 akan langsung menghadapi lawan yang berat. Garuda Muda bisa ditunggu Korea Selatan pada fase itu. Korea Selatan tampil gila di laga perdana grup E Asian Games 2022. Lawan yang tak kalah berat akan dihadapi Timnas Indonesia U24 jika lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia U24 akan menghadapi juara grup C jika lolos lewat jalur tersebut. Uzbekistan dan Suriah difavoritkan untuk mengisi posisi tersebut. Mereka tentu lebih diunggulkan ketimbang Hong Kong atau Afghanistan yang secara kualitas dan tradisi ada di bawah Uzbekistan dan Suriah.